Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Segala puji bagi Allah. Kita senantiasa selalu ucapkan rasa syukur atas karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, baik berupa kesehatan dan juga berupa kesempatan waktu hingga kita bisa hadir pada saat pembelajaran pada hari ini. Saat ini di luar dari kita itu mungkin sedang sakit, maka doakanlah dia segera sembuh ya. Amin. Yang bagi yang punya kesibukan, mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan dan dilancarkan. Iya Pak. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita baca doa dulu. Hari ini yang baca doa, pimpin doanya adalah Kutsia. Silakan Kutsia. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribana wa anis sarri ba'idana. Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kutsia yang telah mau memimpin temannya dalam membaca doa. Oke, sebelum kita belajar, hari ini siapa yang tidak masuk? Ismail. Kemana dia? Nggak ada surat ya? Sakit kah? Izin kah? Dari semalam dia bilang tidak mau masuk karena ada UPAIS. Kenapa bisa begitu? Bukan takut Pak, emang itu Pak. Ya, kalau ada yang tidak masuk, Bapak selalu bilang kalian tulis surat ya. Iya Pak. Apa alasannya kenapa kalian tidak masuk? Ketika kalian sakitnya sangat parah, bisa minta tuliskan sama keluarga, paman, abang kalau punya abang ya, atau tetangga ya. Kalaupun memang tidak bisa mengantar, kalau bisa sih diantar. Kalau memang tidak bisa diantar, dititipkan ya, dititipkan ke tetangga. Kalaupun tetangganya sibuk juga, banyak cara juga ya, bisa kalian fotokan, tapi kalian tetap tulis tangan. Kenapa? Supaya kalian belajar juga bagaimana cara menulis surat. Jadi surat itu ke dalam korespondensi. Supaya kalian tahu tata cara menulis surat, terbiasa kan bahwa ini tata keramanya. Oh, kalian tidak masuk, ini tulis suratnya. Seperti nanti kalian di masyarakat juga akan seperti itu. Kalau papa minta izin dulu, jadi ada harus tulis surat dulu, baru kalian fotokan. Nah, nanti baru dikirim kepada guru yang masuk pada hari itu. Bisa kalau hari ini bapak ataupun Bu Faizah atau Pak Lamazi. Jadi tidak mesti harus 3 orang sekaligus ya. Paham ya, dapat mengerti ya? Ya Pak. Sebelumnya kemarin kita belajar tentang listrik statis ya, penerapannya pada sel saraf pada manusia. Nah, kemarin masih ingat kalian apa itu struktur sel saraf pada manusia? Mari. Ada akson, dendrit, terus alhamdulillah masih ingat ya, bagus sekali ya. Ada dendrit, ada badan sel, dan ada akson. Nah, itu adalah struktur sel penyusun pada sel saraf pada manusia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penerapan listrik statis pada kehidupan sehari-hari ya. Ini terkait pada teknologi ya. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Nah,
Gambar apa ini? Lele. Hah? Ya, gambar lele. Ada di sini? Ada. Ada. Banyak kan? Dia sering mancing? Banyak kah? Oh, banyak. Nanti lele ini dapat hidup di mana saja kan? Ada yang pernah kena sengatnya? Tidak. Pernah. Kalian tahu ada sengatnya? Ada tahu. Hah? Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada Pak. Yang pernah yang ikan lele kan ada? Pernah? Yang pernah masak ikan lele? Ikan lele tak pernah. Oh, mak saya. Ikan lele tak pernah ikan. Oke ya. Kalau ada yang nggak tahu, yang mana bagian yang menyengat? Hah? Di kupingnya loh, Pak. Ini yang ada yang ini maksudnya. Hah? Kalau ini di kupingnya kan yang mana? Ini. Hah? Jadi yang mana? Ada yang bilang yang di sini, ada ini depannya sumutnya. Iya Pak. Oke. Nah, seperti biasa ya, nanti pada hari ini nanti kita akan mengkaji lagi seperti kemarin. Ya, kita akan cari tahu lagi. Nah, ya, kita akan dibagi kelompok juga, nanti kalian akan cari tahu. Kalau gambar ini apa? Mesin fotokopi. Berarti sering kalian lihat nih? Ya Pak. Sering lihat. Oke. Oke, ya, bagus ya. Berarti kalian sudah pernah melihat benda-benda ini. Karena ini khususnya kan karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, Jadi kalau Pak. kalian pernah lihat, berarti seharusnya kalian bisa mengetahuinya, bisa menyusun juga pertanyaan-pertanyaan, membuat hipotesinya ya. Kemarin kalau hari ini juga hampir sama dengan yang kemarin. Kalian ada 4 kegiatan. Yang pertama, kalian melakukan atau melihat gambar. Jadi simulasinya berupa gambar, video, kan? Kemudian kalian identifikasi, kalian buat pertanyaan, lalu kalian tetapkan hipotesisnya apa, ya? Dugaan sementara. Tadi lelenya apa, gimana? Pertanyaannya tentang lele apa, misalnya ya. Kalian buat pertanyaan itu, ya? Paham ya? Ya Pak. Kalian? Kemudian yang kedua, kalian kemarin lagi cari literatur. Baik ada yang baca buku boleh, ada yang cari di internet boleh, ada yang di bahan ajar yang Bapak telah bagikan di WA. Ya, pahamnya ada berapa? Andi, ada berapa yang untuk cari literaturnya? Hah? Ada? Sebutkan. Hah? Nah, makanya yang menyimak ya. Tolong disimak ya. Ini kan kalian kan cuma lingkupnya kecil, jadi kalian tidak ramai. Kalau kalian ribut tuh pasti ketahuan, dan ributnya itu seluruh kelas. Ya tadi ya, literatur, cara mencari literatur tadi kegiatan kedua, yaitu kalian mengumpulkan data. Kalian bisa mengumpulkan data melalui buku, ya pertama, melalui internet, ya. Berarti ada 2, melalui bahan ajar yang telah Bapak bagikan ke WA, ya, dan sudah ada di kemarin kan yang kita akan praktekkan. Itulah kalian lakukan ya untuk mengumpulkan datanya. Selanjutnya kalian akan melakukan verifikasi datanya. Benarkah ikan lele ini punya sengat? Di bagian manakah sengat itu, misalnya ya? Nah, ya itu namanya memverifikasi. Benar atau tidak ikan lele ini punya sengat? Seperti kalian tengok ular itu kalian tahu sengat ular. Nah, ada sengat ular kan? Ya. Kalian harus tahu di mana sengatnya. Nah, itu seperti itu, dipastikan benar gak di literatur. Kalian cari di literaturnya. Oh, kita udah tahu nih ada di giginya. Kok bisa ada di giginya? Kita cari literaturnya, baik dari gambar, dari video, racunnya seperti apa. Kan dicari itu. Itulah buktinya bahwa kita ini seorang pelajar atau seorang peneliti. Jadi tidak asal mencerna bulat-bulat. Jadi misalnya ada informasi kita telan bulat-bulat. Oh, bualnya ada bisa nih. Oh, bisanya pun kalau ada pun enggak juga bisa buat mati. Atau seperti itu ya. Kalian memverifikasi data kalian. Selanjutnya yang keempat ya, kemarin dipresentasikan ya. Data kalian dipresentasikan, hasil temuan kalian presentasikan. Ya, oke, dapat dimengerti ya? Ya, Pak. Oke. Kayaknya kalian tuh semangat nih. Udah semangat dulu ya.
Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Bentar ya. Ada yang masuk. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kalian yaitu yang pertama ya, kalian mencari tahu atau dapat menyebutkan hewan-hewan apa saja yang memiliki listrik ya, kemampuan menghasilkan listrik ya. Jadi hewan-hewan apa saja yang bisa menghasilkan listrik. Yang kedua, kalian harus tahu dapat menyebutkan sistem khusus. Jadi hewan itu punya listrik. Sistemnya ini untuk apa? Kelistrikan pada hewan tersebut. Ya, paham ya? Mungkin lele punya sengat. Mungkin beda dengan sengat yang ada di lebah misalnya. Kalian cari tahu. Ya, paham ya? Ya, Pak. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar kalian. Ya, beda kan ya antara listrik statis dengan listrik dinamis ya. Kalau listrik dinamis itu arusnya mengalir. Ya, ketika hidupkan saklar dia mengalir, itu namanya listrik dinamis. Dinamis kan bergerak. Kalau listrik statis tadi seperti teman kalian yang kemarin menyebutkan itu sementara. Jadi bisa hilang kayak petir. Petir itu sementara, tapi juga berbahaya. Nah, ketika ada petir kita juga tidak boleh menghidupkan televisi karena tenaganya besar, bisa menyebabkan kerusakan. Oke, paham ya? Jadi kalian cari listrik statis yang ada di sekitar rumah. Yang keempat, kalian menjelaskan cara kerja mesin fotokopi. Nah, kalian harus bisa menjelaskan cara kerja mesin fotokopi. Yang kelima, itu kalian bisa menyajikan hasil gejala listrik statis pada mesin fotokopi. Oke, ya tujuan pada hari ini. Tolong dicermati dan diamati. Dan kalian terapkan untuk supaya kalian bekerjanya itu sesuai dengan tujuan. Dan kita harus ada sesuai dengan tujuan. Pentingkah kita mempelajari hal ini? Nah, Penting. justru ya, apapun yang kita pelajari, ilmu itu selalu berguna kalau dipraktekkan, ya. Ya, Pak. Kita harus tahu berilmu dulu, jadi kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Oke, paham ya? Kalaupun boleh, dia untuk apa? Kalaupun tidak boleh, bagaimana cara mensiasatinya? Saya tekankan kepada kalian lagi, mumpung motivasi kepada kalian lagi, kalian mumpung masih muda, kalian semangat belajar kalian ditingkatkan, ya. Jangan kalian sibuk dengan game, ya, yang habiskan waktu kalian, ya. Saya tidak melarang kalian main game. Saya tidak melarang, tapi jangan sampai kalian terbuai, karena itu adalah termasuk tingkah laku setan. Dalam arti setan itu menggoda kalian supaya kalian merasa candu, asik suka. Kalau kalian tinggalkan, kalian merasa stres. Itu udah mulai cara kerjanya ya. Nah itu ya, makanya kayak tadi contoh ya. Contoh teman kalian kan sudah mengalami hal itu, hingga kalian dia membuyarkan hubungan antara murid dengan guru, orang tua dengan anak, kacau semua gara-gara kecanduan tadi. Ada juga melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek seperti mencuri, segala hal harus dilakukan. Judi, ini sekarang lagi marak nih judi online. Kalian di rumah saja bisa berbuat maksiat. Hanya uang 20.000 kalian tidak makan apa-apa. Nah, judi itu yang menang ketagihan, yang kalah penasaran. Jadi tak selesai. Kalau kalian turutkan hawa nafsunya, maka itu akan menyebabkan kalian terjerumus masuk ke dalamnya. Ada yang sampai rugian sampai ratus juta, sulit nyari uang ya. Oke, baik. Nah, hari ini penilaian yang kalian akan dinilai adalah yang pertama itu sikap kalian, nih, kerjasama kalian, kedisiplinan kalian, ya, bagaimana kalian berinteraksi dengan teman kalian. Oke, yang kedua penilaian pengetahuan, bisa dengan tanya jawab, bisa dengan pilihan ganda ataupun esai. Kemudian yang ketiga keterampilan kalian. Tadi keterampilan kalian bagaimana kalian membuat pertanyaan, kemudian bagaimana kalian merumuskan masalah, membuat kesimpulan, dan terakhir kalian bagaimana kalian bisa mempresentasikan. Sebelumnya Bapak bagi kelompok dulu ya. Setelah bagi kelompok nanti Bapak akan bagikan kalian notebook sama buku. Kelompok yang pertama
itu yang A ya, kelompok A, yaitu Kutsia, kemudian Muhammad Taufik, Rama, dan Ismail B. Kalau Ismail B ini siapa? Ismail B. SD. Yuk aku pindah. Nah, kelompok A ini ya. Kelompok A. Kelompok B dengarkan dulu nanti baru pindah. Kelompok B itu milih Nurhayani Alamak. dan Sandi. Aku juga. Sisanya Kelompok C El Jalaluddin, Fasalia, Ibrahim dan Saparudin. Ramanya? Rama bukan? Ya? Rama yang. Dapat didengarkan nih, ulangnya atau gimana? Nah, silakan boleh kalian bergabung ke kelompok masing-masing. Sini, coba. Ke situ. Halo guys. Sudah? Sini. Oh ini anu nih. Mana kelompok A? Itu. Nih, Kutsia, Muhammad Taufik, Rama dan Ismail B. Nah, perwakilan kelompok ambil bukunya, yang ini kalian bagikan. Nih, ambilkan kelompok. Nah, Rama tolong bagikan temannya. Nah, kalian buka LKPD-nya. Udah dapat LKPD-nya nih. Nih, LKPD-nya bagikan juga nih. Masing-masing kelompok maju. Oke ya, Bapak kasihkan instruksi dulu. Hari ini kalian tidak mengerjakan semuanya sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Yang kelompok A, mana kelompok A? Oke, kelompok A itu mengerjakan yang gambar A. Nih gambar ini. Kalian tengok gambar apa ini? Kalian pelajari. Jadi yang itu boleh kosong ya. Cuma mengerjakan yang gambar A di kegiatan pertama. Ya. Pernah lihat nggak yang gambar A nih? Apa? Nah, betul ya. Ada teman kalian tahu tuh. Nah, oke. Paham ya? Udah, stop. Halo. Halo. Oke ya. Ya, paham ya? Hanya mengerjakan kelompoknya saja. Yang kelompok B, ya, mesin fotokopi. Ya. Kelompok B, mesin fotokopi. Yang kelompok C, ikan lele. Paham ya? Oke, kerjakan masing-masing. Nanti di kegiatan 2, buka di kegiatan 2, buka semua kegiatan 2. Kegiatan 2. Yang kalian juga ada yang disuruh menonton video. Kegiatan 2, buka yang ada barcode-nya juga, ada link-nya juga. Nah, yang kedua, kalian akan menonton video. Bisa dengan mengklik link-nya atau men-scan barcode. Nanti kalian kerjakan. Ya, kerjakan, nonton videonya masing-masing. Mengerjakannya bisa kalian berbagi dengan kelompok, tapi jangan semuanya bergerak, hanya perwakilan satu orang saja bisa melihat jawaban temannya, karena ini kerjanya sama-sama. Kalian kan hanya mengamati satu pengamatan, satu foto, satu kelompok. Paham ya? Ini kelompoknya tadi ada penangkal petir kan. Yang kedua gambar apa tadi? Mesin fotokopi. Paham ya? Yang C ini gambar ikan lele. Nah, kalian mengerjakan sesuai dengan videonya, yaitu kelistrikan pada hewan, maka yang nonton video kelistrikan pada hewan. Kemudian yang mesin fotokopi, kalian nonton video yang mesin fotokopi. Yang kelompok melihat penangkal petir, maka kalian juga menonton video penangkal petir. Paham ya? Ya, oke. Silakan dikerjakan langsung. Jangan lupa tulis nama kelompoknya.
Oke ya, boleh langsung nonton videonya, kemudian amati tentang jawabannya ya. Oke. Dari channel ini. Ikan belalai gajah. Ikan belalai. Mempelajari penggunaan listrik statis dalam penggunaan listrik statis dalam teknologi itu terdapat pada yang pertama pengendapan elektrostatis pada cerobong asap, yang kedua pada pengecatan mobil, yang ketiga pada Start. Jangan buka yang mana ditekan apa? Tekan ini lah. Kita nih enggak bah apa itu kenapa ya? Jangan lihat ini masing-masing, coba lihat yang ini. Kada lihat yang sambil bagi ya. Oh, kerjakan apa masing-masing. Biar aku yang lihat ya. Listrik statis. Kenapa betul juga? Ya, kerjakan ya. Ada yang cari di internet juga. Ada yang bukunya ya. Ya, menangkal petir. Cantik benar ya ini. Sudah ada yang ngisi nomor A? Udah. Lanjut lagi ya. Kalian boleh kerjasama ya kalau yang bukan bagiannya. Misalnya mau nanyakan tentang mesin fotokopi. Oke, tukar. Boleh tukar datanya ya. Kalau yang menanyakan hewan pada listrik, boleh tukar pada kelompok yang menangani tentang hewan yang mengandung kelistrikan. Diisi ya, yang itu kegiatan 2 diisi ya. Diisi semua. Mulai yang tadi diisi itu cuman yang pertama saja tadi itu. Ini boleh lihat temannya. Nah.
Oh ya. Ya, kerjakan. Simpulan kan? Sampai ya kerjakan. Ya kerjakan. Yang menurut kalau tidak sesuai dengan bidangmu bisa tanya temannya. Nah, kalau ini kerjakan dulu yang bagian punyamu. Kalau udah selesai boleh tanya temannya, kamu kerjakan. Saya baca kan? Bisa kan? Iya, Pak. Nah, ayo kerjakan semuanya. Ini semuanya sih cepatlah. Ada kesulitan dalam mengoperasikan komputer. Usahakan kerjakan punya kalian sendiri dulu ya, bagian kalian sendiri kalian kerjakan. Misalnya bagian hewan listrik, maka kerjakan bagian hewan listrik dulu. Udah selesai pertanyaan itu, baru kalian boleh sharing ke teman kelompok kalian. Ya. Oke, baik ya. Kalau ini boleh yang dikerjakan LKPD biar terkejar. Ini nonton video kan, Pak? Ya, nonton video. Ini Pak, kegiatan doanya Kerjakan ini dalam. Udah dibuka yang tadi. Oh, banyak ini yang diklik nih. Akhirnya jadi gini. Nah. Sini. Nah, ya bukan itu di sini. Nah, tapi tak apa. Ya. Mulai kalau nggak terkejar, klik tangan ya. Paham ya? Oke, paham? Nah, ini nonton video. Buka lah, klik linknya bisa. Linknya diklik. Hewan listrik kan? Nah, ini nonton hewan listrik. Hewan-hewan penghasil listrik. Dalam video ini, kita akan membahas tentang Kosong dah. Bawah ini ada. Tentang apa? Penangkal petir. Ini kena Cari di internet nah. kumpulan listrik statis banyak di pangkalan mobil. Fungsinya udah tinggal satu kumpulan dah.
Ini pintu. Dan ya, itu ya fungsinya ya. Kesimpulannya di fungsi penangkal petir itu untuk apa? Yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai apa? Ya, kalian cari. Hah? Balikkan yang itu. Hah? Balikkan ya Pak. Bukan yang ini. Yang mana kamu ketikkan nih? Ini kah? Yang kosong kah? Yang kosong semua? Balik sampai ini Pak kalau mau tugas dua Pak. Ini kosong gak ini? Ini kosong gak? Kebanyakan tekan nih, berarti ini hapus. Nah, ada yang diisi nah. Tapi banyak yang berterisi, ya darah kosong. Ini kosong kan? Ada bertimpa dia. Ini ya. Nah, nanti beginikan lagi ya, tekan lagi ini. Ke sini, oke? Dah. Isi yang punyamu aja. Ini salah kita nih. 10, 845. Oh, salah kita kan. 9 ini. 9. Sudah? Oke, yang sudah boleh cepat bentar lagi nih. Kerjakan yang punya kalian saja. Usahakan punya kamu dulu udah selesai belum? Kalau udah selesai boleh diisi. Yang ini boleh diisi semuanya. Ya. Kan sependek aja kan kali. Udah belum semua? Bisa Pak. Boleh diisi lah. Oh ini punya kelompok B. Kelompok B. Di atas ada. Singkat ya bisa, kalau mau bisa singkatnya. Mana? Nggak banyak kok sampai sini ya. Bagai.
Pak, kegiatan tiga di semua, Pak. Kerjakan, isikan semua. 1 sampai 3, Pak. Yang ini yang IKLPD fokuskan ke itu juga. Nama kelompok jangan lupa ya. Dah, kelompok B dah. Kelompok C. Gimana kelompok C? Punya mu sajalah. Kegiatan video. Kalau yang udah ngetik di notebook jangan diapa-apakan dulu ya, nanti dibawa disimpan dulu, nanti loadingnya lama pula. Dapat. Udah dulu. Dan kalau udah selesai simpan Pak. Oke, kalau udah selesai boleh disimpan coba. Jangan kalian belum selesai belum disimpan. Apakah dia bergerak? Loading nggak deh? Udah selesai Pak. Udah selesai. Berarti tangan Ismail loh, berarti bermasalah tuh. Hah? Kita kembali. Jangan ditutup dulu biar ya. Nah, coba buka yang tadi yang udah disimpan. Ada enggak masih? Tidak betul. Ya buka. Yang kalian simpan mana? Tadi ngerjakan di mana? Ini enggak atau yang lain?
Mana nama kelompoknya? Kan, dekan ini berarti. Tangannya. Mana yang menyimpan ya? Udah. Tadi simpan oke tak? Oke kan? Oke lah, udah Pak. Ini simpan. Bermasalah tantangan Simpan, Anda, Pak. Pak. Betul, Bermasalah. Nah, itunya isi agi dulu kau lah. enggak apa-apa kan, ini kan cuma latihan. Yang penting kan kertasnya kan ada. Iya. Ada udah habis jadi. Goyannya bermasalah. Ih, ya. Bisa deh. Ini nggak boleh lupa itu. Enggak kesimpan aja lah, enggak kesimpan deh. Tantangan Anda bermasalah juga. Kalau tidak dia Isi lagi kamar. dulu lama. Ambil itu ada di. Berkatnya usia kalau Tuh, Jadi kalian kan udah ngetik pakai Chromebook kan, nanti kalian udah terbiasa kalau memang kalian lanjut lagi SMA atau kerja di perkantoran ya, mudah ya. Jadi kalian nggak terlalu gimana, tapi jangan sampai kalian sesuai dengan kemampuan. Ada juga yang memaksa anaknya untuk belikan laptop lah, beli apa, jangan dulu ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan orang tua juga. Dah, yang lain, yang kelompok B dah. Kesimpulan, yang kelompok C tinggal apa? Udahlah, yang penting di situ ya, udah selesai di tulisan. Ini enggak usah. Udah. Ini di atas sini ya, udah selesai. Udah. Ini kelistrikan kan? Nah, kesimpulannya apa? Satu kelompok lagi yang belum selesai. Hari ini kelompok A yang saya. Simpulannya punya kelompok A. Nanti kalian kalau maju, kalian ini ya, siapa yang berbicara atau yang menyampaikan nanti, kalian kenalkan juga ini anggotanya. Ya, saya kelompok A, misalnya. Saya kelompok A. Kelompok A terdiri, dengarkan dulu. Kelompok A terdiri dari siapa? Muhammad Taufik. Nah, kemudian Sabta Ramadiansa, Ismail, dan saya sendiri Kutsia, misalnya gitu ya. Paham ya? Yang terakhir disebutkan ataupun mau pertama kali bebas ya. Yang penting memperkenalkan diri dulu di depan teman-teman kalian. Ini teman saya namanya. Oke ya. Iya betul, boleh gitu ya. Nah. Ya, kalian harus biasakan berbicara di depan. Nanti kalian kan juga bagian dari masyarakat. Ya, yang kelompok A siapa? Kutsia ya. Yang kelompok B Bukan saya yang baca. Sandi. Oke.
Kelompok B 3 orang. Kelompok C, siapa yang baca? Wahid. Itu baca. Pasti ada yang isi ada yang jawab Kalian dengan EL apa kalian maksa EL? Jangan kalian maksa EL. Terus kalian ke sekolah ada syukur daripada kalian tak sekolah. Ya EL itu khusus kemampuannya ya. Ya kalian samakan dengan EL. Udah kelompok C? Udah? Aku kumpulkan. Hah? Apa pakai laptop ya nanti? Pakai laptop Pak. Oke ya, sudah ya? Sudah semua kan? Oke, sekarang kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kelompok A duluan Pak. Ya? Ya? Nah, ada yang dari belakang, ada yang dari tengah, ada yang berdasarkan abjad. Siapapun tampil ya. Oke, udah ya. Udah siap? Halo. Halo. Kalau ngadep ke depan kursinya di mana? Oke. Oke, siap ya. Kalian diskusi kalau kompromikan siapa yang maju sudah? Satu orang itu Pak maju. Satu enggak semuanya, nanti siapa yang baca nanti. Baik. Nah, silakan untuk kelompok A untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Pak, kelompok A maju semua. Ayo. Ya. Nah, dengarkan yang lain. Halo. Hai. Tolong agak maju sedikit. Nah, ya tidak apa-apa. Seperti itu tidak apa-apa ya. Halo guys. Ya, pakai salam dulu seperti biasa kalau mau nampil. Assalamualaikum Belum. Nah, biar tambah ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Ramadiansa dari kelompok A dan teman-teman saya bernama Muhammad Taufik, Ismail B, dan Kutsia. Kami akan mempresentasikan tentang apa? Tentang penangkal petir. Oke, siap. Kita penangkal hantu kan. Nah, lanjut. Terus. Fungsinya meredam efek sambaran petir yang membahayakan. Ya, fungsinya untuk apa? Menangkal atau ya, dengarkan yang lain, dengarkan nanti kalau Bapak tanya balik nih, kalian dengar tak apa yang disampaikan oleh teman kalian? Dan Lanjutnya. pertanyaan membuat bagaimana? Baca ini pertanyaan. Pertanyaan membuat bagaimana dan mengapa. Apa pertanyaan kalian? Bagaimana listrik dapat terjadi, apa sebabnya? Bagaimana listrik dapat terjadi? Oke, lanjut. Bagaimana listrik dihasilkan dari tenaga air?
Mengapa bangunan harus dilengkapi dengan penangkal petir? Dah. Dah, apa lagi? Di sini kan ada gedung. Baca lah, malas bro. Hewan yang memiliki mulut. Hewan yang memiliki mulut panjang menyerupai belalai adalah ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah. Selanjutnya. Apa nih? Hewan yang memiliki muncung panjang. Hewan yang memiliki muncung panjang adalah Landak. Ini Echidus. Echidus, Landak. landak semut, babi duri. Ini ada Alat teknologi yang menggunakan komponen utama merupakan toner adalah mesin fotokopi. Contoh alat yang menerapkan listrik statis: penangkal petir, terobong asap, mesin fotokopi, cat semprot. penjelasan mengapa gedung-gedung. Hasil pembuktian dari penangkal petir, kenapa? Hasil yang mana nih? Apa Pak? Hasil verifikasi kalian. Mengapa tadi itu kalian jawab? Mengapa gedung-gedung? Mengapa mereka lebih menangkal petir? Jawabannya. Yang ini. Apabila pemasangan penangkal petir pada gedung tinggi tidak dilakukan, maka bangunan tersebut sangat berisiko terkena sambaran petir. Oke. Nah, simpulannya. Fungsinya penangkal petir sebagai media penghantar listrik dari sambaran kilat yang diteruskan ke media lain seperti tanah. Dengarkan. Oke, dah ya. Oke, yang ada yang mau ditanyakan pada kelompok A? Ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan yang kita buat tadi apa? Apa dia? Jawaban yang kita buat soal itu. Apa tuh? Ada kawan kalian bertanya tentang apa? Jawaban dari itu. Jawaban dari yang pertanyaan yang kalian buat tentang penangkal petir. Mengapa bangunan harus Kan ada beberapa pertanyaan, yang mana yang pengen dijawab, yang pengen diminta jawabannya. L, udah L, diam L. Dah. Bagaimana listrik? Ini apa jawabannya tadi? Apa jawaban yang telah kalian miliki? Kenapa? Tadi jawabannya apa? Yang penangkal petir aja. Bagaimana listrik jadi apa Apa sebabnya? jawabannya? Nah, ini sebabnya. Lupa gua. Kan ini menurut pengetahuan kalian saja. Ayo. Nebak-nebak lagi bro, setelah itu. Dapat terjadi apa Analisa sebab? kalian. Apa fungsinya penangkal petir? Mengapa gedung-gedung Ini kau tahu enggak? Bagaimana listrik dihasilkan dari tanah air? Karena di gedung banyak menggunakan listrik dinamis. Kenapa harus dari tenaga air sama? Kunciah yang punya kunciah. Enggak tahu. Gila gua. Yang buat soalnya tadi itu siapa? Sama. Siapa tadi pertanyaan teman kalian itu? Mengapa bangunan harus Ibrahim, perhatikan. dilengkapi dengan penangkal petir? Karena bangunan di dalamnya banyak alat-alat
Yang mengandung listrik. Yang mengandung Listrik. bermuatan tinggi dan bisa membuat petir bisa menyambar. Oke ya. Oke. Gimana, Mas Alia? Jadi yang pertanyaan Bapak komentar ya, pengamat dari pertanyaan kan. Kan Bapak kasih tahu, pertanyaan itu juga menyangkut pada materi kalian. Tadi ada yang menyatakan ada pertanyaan tentang apa tadi itu yang kalian buat pertanyaan, coba bacakan. Mengapa bangunan harus Bukan pertanyaan pasport bagian nomor 2. Gambar C, gambar apa itu, buat pertanyaan yang nomor 2. Buatlah pertanyaan hipotetik. Untuk gambar yang A. pertanyaan hipotetik? Apa pertanyaan kalian yang kalian buat? Bagaimana listrik dapat dihasilkan dari tenaga air? Nah, lalu tenaga air, kita tidak bahas tentang tenaga air. Tidak ada, ya. Berarti itu perlu diperbaiki lagi untuk kedepannya. Oke? Ya, Pak. Ya. Saya cukup sekian ya. Ya, Pak. Tutup demikian yang telah kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Gitu. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih, dan jika ada salah dari kelompok A, kami berminta maaf sebesar-besarnya. Oke, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu? Perkenalkan, nama saya Febri Sanda Supriyadi dari kelompok B. Ya, yang lain lihatkan. Apa gitu? Dari Dan ini dari teman-teman saya, Meli dan Nurhayani. Oke. Kami ingin mempresentasikan tentang mesin fotokopi. B. Gambar B merupakan gambar. Apa fungsinya? Mesin fotokopi. Fungsi mesin fotokopi membuat salinan ke atas kertas dari dokumen, buku maupun sumber lain. Pertanyaan untuk gambar B. Bagaimana mesin fotokopi bisa menyalin gambar? Mengapa mesin fotokopi begitu besar? Bagaimana kalau kita tidak memasukkan kertas ke dalam mesin fotokopi? Hewan yang memiliki mulut panjang menyerupai belalai, dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplak pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi adalah ikan belalai gajah. Hewan yang memiliki moncong panjang yang berfungsi sebagai mengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga mangsa adalah echidna. Alat teknologi yang menggunakan komponen utama berupa toner adalah mesin fotokopi. 4. Contoh alat yang menerapkan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari adalah penangkal petir, penyendap elektrostatis, pengecatan mobil, mesin fotokopi, mesin printer laser. Kegiatan 3. Pemutihan verifikasi. 1. Jelaskan mengapa gedung-gedung tinggi harus dilengkapi dengan penangkal petir untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh petir. Bagaimana cara kerja mesin fotokopi sehingga bisa mencetak dengan jumlah yang banyak dalam waktu singkat? Mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan aliran listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus.
Itu Lanjut. gambar B. Itu salah. Jelaskan prinsip kelistrikan pada hewan beserta dengan fungsinya. Hewan menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsang bergerak, berburu, melawan predator atau bahkan navigasi. Kesimpulan. Cara kerja mesin fotokopi, cahaya memendai seluruh dokumen, sinar akan dipantulkan dari lensa ke arah drum. Tenor partikel membuat gambar bertinta serbuk tenor mengikuti bayangan dari dokumen asli. Dah. Dah? Dah? Oke, ada pertanyaan? Iya. Ya, tarik itu. Kelompok C ada pertanyaan, kelompok A? Tidak ada. Jadi ada yang suara tadi jawab pertanyaannya. Mengapa fotokopi itu ukurannya besar? Oh, itu mantap tuh pertanyaan. Haruskah fotokopi itu besar? Apa Entah, jawabannya? belum tentu. Nah, belum tentu ya, betul sekali ya. Tapi kan dibuktikan bahwa fotokopi itu tidak mesti harus besar. Yang penting bisa memuat buku kertas kalau difotokopikan. Semakin besar apakah semakin bagus? Tidak. Hah? Belum tentu. Belum tentu juga ya. Tapi umumnya saat ini masih lah yang besar itu rata-rata kemampuannya juga lebih bagus dibandingkan yang Kecil. Oke. Kesimpulan. Saya kalau tidak ada kita tutup dulu untuk kelompok B. Sekian dari kelompok B untuk Orang saya mohon maaf gitu. sekian dari kelompok B untuk memberitahukan presentasikan mesin fotokopi. Hah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok A. Selanjutnya yang terakhir kelompok C. Didin pegangnya. Nanti ya, bukan pegang itu, pegang laptop. Nanti kendalikannya. Bukan di bawahnya berarti gue tak tahu. Baik aja. Bisa tak kendalikan dulu kan geser-geser ke bawah. Aku dini. Ya, kendalikan dulu. Nah, Didin yang pegang. Iya, Pegang, iya. Ibrahim geser-geser. Baca Kita kali. tinggal baca ya, Ibrahim tinggal baca. Coba. Kenalan dulu, kenalan. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dan teman-teman saya El Jalaluddin dan Safaruddin dan Fasalia Jumanda. Wih, siap. Apa boleh? Kami kelompok C Kami kelompok C akan apa? tentang apa? Lanjutlah. Akan memverifikasikan tentang lele listrik. Hewan-hewan. Hewan-hewan penghasil listrik. Oke, nah. Lanjutnya. Baca. Gambar C, Pak. Ya, gambar C doang. Gambar C merupakan gambar apa fungsinya? Gambar C merupakan gambar lele. Listrik menyalakan komputer selama 45 menit. Pertanyaan untuk gambar C. Bagaimana lele melindungi dari
diri dari bahaya? Jawabannya dengan menggunakan listrik yang dia miliki. Mengapa Lele bisa menyalakan komputer selama 45 menit? Jawabannya karena Lele memiliki kemampuan menghasilkan listrik sebesar 350 volt. Jawaban pertanyaan berikut. Hewan yang memiliki mulut panjang menyerupai belalai dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplak pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi adalah ikan belalai gajah. Hewan yang memiliki muncong panjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga mangsa adalah landak, semut, dan atau babi duri. Alat teknologi yang menggunakan komponen utama berupa toner adalah mesin fotokopi. Contoh alat yang merupakan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari adalah penangkal petir, kerobong asap, mesin fotokopi, cat semprot. Jawaban pertanyaan berikut. Kaitkan dengan gambar A, B, dan C yang telah kalian identifikasikan penyebab masalahnya. Jelaskan mengapa gedung-gedung tinggi harus dilengkapi dengan penangkal petir. Langsung ke bagian yang ini ya, bagian kalian. Cuman Itu hewan listrik aja kalau ada. ada. Hah? Ada. Tiga. Lu nomor 3. Tak jawab. Prinsip hewan listrik. Tak jawab, Cak. Fungsinya. Hah? 3. Itu nomor 3 tuh. Prinsip hewan listrik berdasarkan dengan fungsinya. Hah? Menurut kalian apa? Fungsinya untuk apa hewan listrik? Ada listrik yang ada di hewan-hewan tertentu. Fungsinya untuk apa pada hewan? Ya, terus lagi. Untuk menjaga dirinya, Pak. Dan untuk memburu mangsa. Ya, mikirnya. Ya, terus lanjut. Kesimpulan langsung deh. Kesimpulannya. Nah, itu bisa jadikan kesimpulan kalian. Kesimpulan, lele listrik dapat menyalakan komputer selama 45 menit. Lele listrik menggunakan listriknya untuk melindungi dirinya. Oke, mantap. Bagus. Apaan tuh? Dah. Dah. Baca. Awak Baca, tutup. Ada pertanyaan sebelumnya? tidak ada. Mengapa lele menghasilkan bisa menghasilkan listrik? Mengapa lele bisa menghasilkan listrik? Karena, berarti jawabannya mengapa? Berarti jawabannya pasti pakai Karena ya. Karena memiliki bagian khusus Yang bisa menghasilkan listrik. itu bagus. Ternyata. Apa lagi? Oke. Ya. Tanya kamu. Ada Pak. Kayak Ya. untuk Ibrahim. Sekian, terima kasih dari kelompok C. Jika ada kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kelompok C. Wah. Oke. Terima kasih ya semuanya para peserta. Hebat ya. Gimana kalian telah melakukan presentasi? Hah? Apa gimana rasanya? Ya? Kalian akan terbiasa. Ini nampak Ibrahim bakat-bakat jadi ustadz nih. Ada suaranya lantang ya. Suaranya terdengar jelas. Oke, kita refleksi dulu ya. Refleksi artinya bukan pijit ya, pijit refleksi bukan. Tapi kita umpan balik. Kita memberikan masukan juga. Bapak di sini akan beri masukan apa yang telah kalian lakukan. Oke ya? Halo. Hai. Hai. Halo. Oke. Yang pertama tadi kalian kemarin kan dah seperti sebelumnya yang jadikan titik poinnya dari kalian itu adalah cara membuat pertanyaan. Oke, itu masih kesulitan lagi kan? Nah, sudah Bapak kasihkan pertanyaan. Jadi
kalian masih ada kelompok yang masih mengangkat pertanyaan yang bukan topiknya. Jadi kan batasan kita kan adalah tentang listrik statis. Jadi kita kaitannya dengan listrik statis, ya. Paham ya? Tadi masih ada yang mengangkat tentang pembangkit listrik tenaga air, kan bukan bagiannya ya. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi usaha kalian ya. Bukan berarti kalian kesalahan ini bukan untuk ditertawakan, tapi bagikan untukkan masukan bagi kita. Oke, paham ya? Kedua, fungsi-fungsinya. Nah, tertarik ada kelompok kalian, ini fungsinya tuh kalian masih menganggap fungsi yang lain. Jadi oleh listrik, fungsinya ada di pada lele listrik apa? Fungsi yang ada di lele listrik itu apa? Misalnya, tadi kan kalian menyebutkan fungsi listrik pada hewan itu apa tadi? Untuk melindungi diri dari pemangsa, kan? Hewan itu kan antara dua, makan atau dimakan, ya kan? Dia yang makan atau dia yang dimakan. Nah, itu kan fungsinya kan? Atau dengan yang tadi itu fungsi utama. Nah, jangan kalian kaitkan dulu itu diteliti. Itu fungsi tambahan, bukan belum dipakai. Lele listrik itu sekarang ini belum dipakai untuk menghidupkan rumah, tapi diidentifikasi bahwa kemampuan listriknya itu kuat. Sekuat apa? Listriknya mampu menghidupkan. Nah, ya, berarti kemampuan lele listrik itu tinggi. Paham? Jadi sampai bisa diibaratkan menghidupkan rumah sama dengan watt dari rumah. Nah, berapa? Wattnya 220 volt rumah itu kan. Nah, itu berarti kuat tenaga lele listriknya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu biasanya menjawab tujuan dan juga hanya mendasarkan pada prinsip. Contoh, kayak mesin fotokopi. Kaitannya dengan mesin fotokopi itu kan banyak prinsip kerjanya. Ya, kita ambil yang bagian listrik statis. Bagaimana? Karena di fotokopi ada dua prinsipnya, cahaya dengan konsep listrik statis. Bagaimana yang merupakan listrik statis? Bagian toner dan kertas. Nah, toner dan kertas. Coba bayangkan, kertas ini ada tulisannya, itu merupakan hasil dari toner. Toner itu muatannya negatif, kertas itu positif. Maka ketika kertas ini menarik gesekan, kan ada gesekan juga kan? Mungkin toner itu melekat sesuai yang diperintahkan oleh sistem dari mesin fotokopi itu. Oke, dapat dipahami? Oke. Nah, plus juga untuk kelompok hari ini yang kinerja yang paling baik adalah kelompok A karena dalam mengerjakan lebih cepat dibandingkan kelompok lain. Untuk semuanya udah lebih baik daripada sebelumnya ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, kalau bisa ditingkatkan kembali lagi ya. Motivasi belajar kalian lebih ditingkatkan kembali. Nah, kemungkinan pembelajaran berikutnya itu akan seperti ini. Ya, baik adakah dengan cara kalian saling kerjasama, saling banyak gerak fisiknya, ya akan seperti ini juga. Oke, untuk pembelajaran berikutnya kalian masuk ke listrik dinamis. Ya, untuk pelajaran berikutnya. Oke, udah siap dulu. Halo. Hai. Halo. Oke, dapat dipahami ya. Oke, perhatikan soal yang di depan. Kita menguji kemampuan kalian tentang listrik statis. Apa jawaban nomor 8 ini? Kecuali. Hah? Nah, yang bukan list penerapan listrik statis. Hah? Yang bukan. Ya, benar ya, lampu. Karena lampu adalah listrik dinamis. Itulah yang akan kita pelajari minggu depan. Oke, paham ya? Ya. Terima kasih. Tapi kita akan pelajari tentang listrik dinamis. Bedakan antara listrik dinamis dan listrik statis. Listrik dinamis nih. Oke ya, paham ya? Ya, sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu. Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.